Halo semua, bersama saya Dia Healing, kita general reading lagi. Tema kita kali ini mengejutkan. Berita besar yang kamu dengar buat kamu tak bisa menahan air mata. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam kesehatan, dalam kebahagiaan, dan dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Bacaan ini bersifat untuk umum ya, tidak terpaku dengan zodiak. Bisa cocok, bisa enggak, karena ini energi banyak orang. Bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak ya. Energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silahkan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada the devil, ada five of cup, ada queen of pentacle, ada Knight of Cup, dan di sini ada The Magician. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Di sini ada the devil. Ini seperti pengaruh buruk ya, pengaruh negatif. Ini bisa tentang sesuatu hal yang terjadi, ada yang mempengaruhi pasangan kamu untuk melakukan sesuatu hal yang nyakitin kamu. Kayaknya di sini pasangan kamu ini terbawa arus ya, terpengaruh terhadap sesuatu hal yang negatif yang ujung-ujungnya berimbas kepada hubungan kamu. Saya merasakan kayaknya di sini kamu udah di titik dimana udah capek ya, udah lelah. Banyak hal yang sudah kamu korbankan di sini. Banyak hal yang sudah kamu lakukan untuk bisa memperbaiki hubungan kamu. Tapi kayaknya selalu terjadi hal yang sama. Selalu terulang artinya. Itulah yang membuat kamu menangis di saat mendengar kesalahan itu terjadi lagi dan terulang lagi. Padahal di sini kamu berusaha untuk memperbaiki segalanya. Oke, dan hal itu membuat kamu terdiam dan membisu ya, kayak udah nggak bisa ngapa-ngapain, udah di titik dimana ya udah capek, udah lelah. Oke, kamu udah kayak nggak mau denger tentang apapun tentang dia. Karena apa? Saya melihat di sini bukan berarti kamu nggak kasih dia kesempatan, tapi kamu udah kasih kesempatan, tetapi masih terulang dan terulang lagi. Itu yang bikin kamu udah diam ya. Kayaknya kalau udah diam itu kemarahan kamu udah nggak bisa diungkapkan. Kemarahan kamu udah nggak bisa kamu tumpahkan lagi kalau kamu udah diam. Udah nggak bisa ngomong. Karena semua udah kamu lakukan. Semua udah kamu coba untuk memperbaiki. Tapi selalu dia tidak pernah bisa benar-benar berubah. Selalu mengulangi kesalahan yang sama. Bisa tentang perselingkuhan, kasar hubungan,
toksik hubungannya, nggak menghargai kamu sebagai pasangan. Ini artinya the devil di sini pengaruh dari luar ya, bisa dari teman-temannya yang mungkin membawa pengaruh yang tidak baik, atau mungkin dari keluarganya sendiri yang mungkin tidak menyetujui hubungan kamu ya. Ada keluarga yang berusaha untuk terus mendoktrin pikiran pasangan kamu untuk bersikap jahat atau ninggalin kamu, bisa juga. Ada keluarga yang mempengaruhi dia untuk membuat hubungan kamu dan pasangan kamu itu berpisah, ada juga. Jadi macam-macam ya pengaruh dari luar itu. Di sini ada Five of Cup. Saya melihat di sini memang terkadang kamu udah malu ya, udah insecure terhadap lingkungan sosial, terhadap teman-teman, terhadap keluarga, dengan permasalahan dalam rumah tangga kamu yang gak selesai-selesai, dengan pasangan kamu yang tidak pernah berubah, selalu melakukan hal yang sama, padahal udah dikasih maaf, udah dikasih kesempatan, tapi mengulang kesalahan yang sama. Jadi kamu kayak malu ya untuk bersosialisasi, untuk ketemu dengan keluarga, untuk ketemu dengan teman-teman, karena permasalahan dalam rumah tangga kamu yang gak selesai-selesai. Ada perasaan insecure dalam diri kamu, ada pikiran yang di sini sangat terbebani dengan permasalahan ini. Ada hal-hal seperti itu yang membuat kamu kayak udah capek, udah nggak bisa ngomong. Ya mungkin di sini untuk memilih berpisah, kamu masih memikirkan banyak hal ya, entah itu tentang anak-anak atau tentang keluarga besar. Tapi di sini saya lihat kamu nanti akan punya kekuatan untuk bisa memilih dan memutuskan apa yang terbaik. Jadi setiap yang terjadi dalam kehidupan kamu, ujian, cobaan, itu karena Tuhan tahu ya, kamu itu kuat. Artinya kamu kuat untuk bisa menghadapi apapun ujian atau cobaan dalam kehidupan kamu. Apalagi ini berhubungan dengan pasangan ya, kehidupan dalam rumah tangga itu tentunya akan sangat menguras emosi, menguras pikiran, perasaan, mental tentunya. Tapi yakin semua ini akan terlewati. Jadi saya yakin kamu punya kekuatan untuk bisa menghadapi apapun hal-hal yang tidak mudah yang sedang kamu hadapi saat ini. Ada Queen of Pentacle, dan memang sepertinya kamu sudah lebih bersikap untuk tidak, kayak nggak mau tahu lagi ya, kayak di titik udah cuek aja, udah kayak memang mungkin hidup masih serumah, tetapi kayak udah nggak peduli satu sama lainnya, kayak udah dingin, kayak udah hambar hubungannya. Meski mungkin masih serumah, tapi kayaknya udah cuek aja, udah merasa hidup sendiri. Itu artinya di sini kamu hanya berusaha untuk melindungi diri kamu, untuk tidak terlalu memikirkan apapun hal itu, karena akan ada saatnya, akan ada nanti timbul kekuatan dalam diri kamu untuk benar-benar berani meninggalkan apapun yang menyakitkan perasaan kamu. Saya melihat di sini kamu punya kekuatan yang mungkin tidak semua orang miliki ya, untuk bisa menghadapi problematika dalam rumah tangga yang rumit, yang kayak nggak ketemu jalan keluar, yang udah dimaafin tapi ngulang kesalahan lagi, kayaknya nggak ada habisnya, udah capek, udah terdiam, udah nggak bisa ngomong. Saat ini kamu hanya berusaha untuk menyerahkan kepada Tuhan, dan lambat laun kamu akan menemukan jalan untuk benar-benar berani meninggalkan apapun yang sudah nyakitin perasaan kamu. Di sini ada Knight of Cup. Memang ya, saya melihat ada juga sebagian kamu yang sampai saat ini masih memilih untuk sendiri setelah perpisahan, setelah perceraian yang terjadi dalam kehidupan kamu. Memang butuh waktu ya, kayak nggak instan juga, nggak mudah juga untuk buka hati setelah perpisahan. Atau bahkan sebenarnya sudah cukup lama juga jaraknya ya, udah bertahun-tahun, tapi kamu masih pengen sendiri karena trauma itu masih ada. Tapi yang saya rasakan di sini ini tentang seseorang yang
tulus ya, dari sorot matanya, dari apa yang dia lakukan, dari tindakannya. Ini tidak tentang janji, tetapi ini tentang sebuah pembuktian, tentang sebuah tindakan yang dia lakukan yang membuat kamu yakin, percaya bahwa ini adalah yang terbaik. Kayak ada yang akan datang ya dalam kehidupan kamu, tetapi mungkin cukup panjang jedahnya antara perpisahan atau perceraian yang terjadi dengan kehadiran seseorang yang benar-benar terbaik untuk kamu. Karena nantinya kamu juga akan lebih peka ya, lebih sensitif, lebih bisa merasakan mana yang terbaik dan mana yang tidak baik untuk kamu. Selalu belajar dari apapun yang pernah terjadi dalam kehidupan kamu. Ada The Magician. Ini tentang sebuah keajaiban ya. Keajaiban itu bisa datang sama siapa aja, tidak terkecuali juga bisa datang dalam kehidupan kamu. Jadi di sini kamu harus peka, harus lebih sensitif, harus lebih bisa merasakan ya, dengan kehadiran seseorang ini juga tentang keajaiban, tentang kamu dipisahkan dengan orang yang toksik, karmik, manipulatif. Itu juga adalah keajaiban yang pada akhirnya kamu berani untuk meninggalkan, berani untuk meninggalkan sesuatu hal yang kamu rasa ini tidak adil untuk kamu. Karena kamu berhak untuk mendapatkan kebahagiaan, kamu berhak untuk mendapatkan sesuatu hal yang lebih baik dari sebelumnya. Jadi jangan berpikir ya, kegagalan, perpisahan, atau perceraian itu adalah akhir dari segalanya. Tidak seperti itu. Tapi justru itu adalah sesuatu hal yang baru yang akan dimulai. Oke, kita lanjut. Di sini ada tree, ada orphan, ada karmic relationship, ada the art. Di sini ada foe. Dari tebaran kartu oracle ini, saya lihat di sini kamu sudah lebih jadi diri sendiri ya. Kamu sudah lebih bisa mengenal diri kamu sendiri, tentang apa yang ingin kamu capai, tentang apa yang ingin kamu miliki. Kamu sudah tidak lagi bertahan dengan situasi yang menyakitkan atau menyedihkan. Kamu sudah lebih terbuka terhadap diri sendiri, kamu sudah lebih jujur terhadap diri sendiri, karena capek ya kalau harus bohongin diri sendiri, kalau harus berpura-pura bahagia tetapi sebenarnya nggak bahagia, capek. Jadi saat ini kamu sudah lebih ya berani aja melepaskan apapun yang kamu anggap tidak baik untuk kamu. Lebih jujur aja terhadap diri sendiri, lebih melihat ke depan, tidak lagi mau melihat ke belakang tentang apapun yang sudah terjadi, berpikir yang lalu biarlah berlalu. Jadi fokus kamu untuk ke depannya, untuk menata masa depan yang lebih baik lagi tentunya, entah itu tetap dengan kesendirian atau mungkin dengan kedatangan sosok yang benar-benar akan memberikan warna yang baru atau kehidupan yang baru dalam diri kamu. Saya melihat di sini kamu sudah benar-benar berani untuk meninggalkan hubungan yang karmik ya. Kamu nggak mau lagi menjalani hubungan yang kamu merasa itu adalah mungkin kamu merasa itu adalah hubungan yang baik untuk kamu, tetapi ternyata kamu terus disakiti. Artinya kamu sudah mulai tersadar untuk tidak bertahan terhadap sesuatu hal yang nyakitin kamu. Itu. Jadi jangan maksain ya, jangan paksakan sesuatu hal yang gak baik untuk kamu. Kamu harus berani untuk mengambil sebuah keputusan, tentunya itu untuk lebih menjaga perasaan, pikiran, mental kamu. Karena hidup ini banyak hal-hal yang mengejutkan yang terjadi ya. Kadang kita dipertemukan dengan orang yang salah, kadang kita dipertemukan dengan orang yang toksik dan manipulatif. Tapi semua itu punya alasannya, punya sebab dan akibat. Karena dari situ nanti kamu akan tahu mana yang terbaik untuk kamu, mana yang tidak.
Dan saya melihat di sini kamu sudah lebih berfokus terhadap diri sendiri ya. Kamu tidak mau terus-terusan memberatkan pikiran kamu tentang masa lalu, tentang apapun kegagalan yang mungkin pernah kamu alami dulunya. Saat ini kamu sadar ya, kamu menyadari mungkin pernah melakukan sebuah kesalahan karena memilih yang salah, karena memilih berdasarkan ya mungkin penampilan, gengsi, atau mungkin memikirkan tentang ambisi. Tapi ternyata semua itu tidak buat kamu bahagia, justru sebaliknya, semua itu semakin membuat kamu dalam penderitaan. Jadi saat ini kamu berfokus kepada sesuatu hal yang lebih baik ya, perubahan. Jadi perubahan dalam diri kamu sendiri dulu, untuk lebih pikirannya untuk lebih luas ya, pikirannya untuk lebih tahu membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik ya, lebih memikirkan atau lebih menyatukan antara hati dan pikiran, lebih realistis lagi, lebih logika lagi, agar kamu tidak lagi salah dalam memilih dan tidak salah dalam memutuskan. Karena itu penting, karena apa yang kamu pilih, apa yang kamu putuskan saat ini itu akan sangat berkaitan dengan masa depan kamu. Oke, jadi pahami diri kamu, jujur terhadap diri kamu sendiri tentang apa yang ingin kamu wujudkan, tentang apa yang ingin kamu miliki. Maafkan tentang apapun yang pernah terjadi di masa lalu, karena kamu nggak mau itu nantinya merusak lagi mental, pikiran, perasaan kamu, karena kamu berhak untuk mendapatkan sesuatu hal yang lebih baik lagi. Ya mungkin kamu udah memahami ya, bahwa kehilangan sesuatu itu adalah kesempatan kamu untuk untuk lebih tahu apa yang terbaik untuk kamu. Mungkin kamu pernah kehilangan seseorang di sini, ada juga ya kehilangan seseorang, kamu merasakan pernah berpisah atau bercerai karena mungkin orang ketiga, karena ada orang yang merusak hubungan atau rumah tangga kamu. Tapi kamu berpikir apapun yang terjadi semua punya alasan, dan akan ada yang terbaik untuk kamu setelah ini. Oke. Segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu. Tetap ambil positifnya ya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah atau mungkin dilema, atau mungkin dihadapkan dengan beberapa pilihan yang sulit, yang mungkin terlihat sama baiknya jadi bingung ya. Semoga ini nanti bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk tetap berani melangkah, untuk tetap menghadapi apapun situasinya, apapun keadaannya, dengan keyakinan bahwa semua akan terlewati dan akan baik-baik saja. Oke. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua, pastinya jadi pribadi yang lebih baik, lebih positif, dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye.